Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 27 Oktober 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7, ayat 18 sampai 25a, berbicara ucapan syukur Paulus karena dilepaskan dari tubuh yang maut ini berkat Yesus Kristus. Itu mengandaikan dalam diri kita banyak kehendak yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan maut. Syukurlah Allah lewat Putra Yesus Kristus melepaskan kita dari tubuh yang maut ini. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59, Yesus berbicara mengenai tanda-tanda. Hendaknya kita peka akan tanda-tanda itu. Ditegaskan oleh Yesus, bila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan, dan memang terjadi. Dan bila angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas, terik, dan terjadi. Maka orang-orang Farisi dikritik. Mereka bisa menilai zaman, tetapi tidak menilai datangnya, tanda-tanda datangnya Anak Manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, biasanya bila akan terjadi sesuatu, ada tanda-tanda yang mendahulunya. Misalnya mendung dan petir, bertanda akan hujan. Dan kalau bepergian, kita siap sedia payung atau mantel. Itu pasti mendung yang tidak jadi hujan. Pendek kata, banyak tanda-tanda yang kita dapati dan kita bisa mengerti apa yang akan terjadi. Lebih dari itu, kita diajak untuk melihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda kerajaan Allah, dan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Kalau pada zaman Yesus, kehadiran Yesus dengan segala mukjizatnya, pengajarannya, itu merupakan tanda-tanda datangnya Anak Manusia. Sayangnya orang-orang Israel tidak percaya dan tidak mengambil sikap. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kita sungguh-sungguh dikuasai oleh kegelapan yang akan menjerumuskan kita
Kalau kita kemudian bertobat, mengerti tanda-tanda itu, menerima dan mengamini, maka kita dilepaskan dari tubuh maut ini. Artinya tersedia bagi kita mahkota kehidupan setelah kematian. Maut tidak akan ada lagi. Yang ada adalah keselamatan. Demikian pula, meskipun sudah sekian tahun yang lalu Yesus hidup dan dibunuh, namun tanda-tanda akan kedatangannya terus disampaikan kepada kita. Persoalannya adalah apakah kita peka akan tanda-tanda itu atau peringatan-peringatan itu. Bisa jadi alam yang mengamuk pertanda manusia sudah jauh dari kasih Allah dan mengikuti kehendak sendiri, sehingga yang ada adalah dosa merajalela. Tanda-tanda penampangan Bunda Maria, pesannya pertobatan. Hendaknya kita tangkap dan kita sikapi agar akhirnya Yesus tidak menjatuhkan hukuman kepada kita. Dituntut kepekaan dari kita untuk melihat, mengerti, mengenal tanda-tanda itu. Dan itu akan bisa kita lihat, kita rasakan kalau kita punya waktu hening, duduk bersama Allah, merenungkan peristiwa-peristiwa atau perjumpaan dengan orang yang bisa jadi itu adalah tanda kehadiran Allah. Oleh karena itu, kesempatan yang baik untuk setiap saat duduk hening di hadapan Allah, mendengarkan sabda-sabdanya, dan kemudian melaksanakannya. Semoga dengan demikian kita peka akan tanda-tanda kehadiran Allah, mengambil sikap yang tepat, dan akhirnya tubuh kita dibebaskan dari maut yang menghancurkan itu dan diganti dengan hidup mulia bersama Allah dalam kerajaannya. Maka mari kita ambil waktu hening agar kita mampu untuk mengerti, peka, mengenal tanda-tanda kehadiran anak manusia lewat karya-karya pada zaman sekarang ini. Sehingga dengan demikian kita akan mengerti apa yang dikehendaki Allah atas hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kepada kami bahwa kami harus punya waktu hening agar dengan jeli dan peka mengerti tanda-tanda yang Kau berikan kepada kami dan mengambil sikap yang tepat sehingga kami dilepaskan dari tubuh maut dan diberi kebahagiaan hidup kekal. Kuatkanlah iman umat-Mu yang kadang-kadang lemah, hilang. Bangkitkanlah yang jatuh. Doronglah yang mandek. Agar akhirnya mereka tetap mengerti tanda-tanda zaman, peka, dan siap untuk ambil disposisi yang tepat. Semoga dengan demikian kami selalu mengerti apa yang Kau sabdakan kepada kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan,
yang telah meninggal Engkau terima dalam surga abadi. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu mengurai sehingga mendapatkan kelegaan. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya agar mereka tetap setia dan menjauhkan maut dari hidup. Bantulah mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya himbau, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap berjaga-jaga menghadapi kemungkinan serangan virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Saya ingatkan juga panjenengan yang masih ingin menyampaikan intensi untuk didoakan pada tanggal 2 November pada misa harian jam 5.30 pagi dan jam 6 sore, mengambil amplop yang ada di sekretariat atau posapam atau kiri kanan pintu masuk gereja. Dan kemudian setelah diisi dengan maksimal 5 nama, dikumpulkan kembali, dimasukkan dalam kotak yang telah tersedia. Paling lambat tanggal 31 Oktober hari Selasa agar bisa direkap. Dan selama 9 hari sekitar itu kesempatan untuk memintakan intensi langsung kepada Romo untuk memberikan indulgensi kepada arwah yang telah meninggal. Semoga dengan doa-doa kita mereka berbahagia dalam surga dan menjadi pendoa bagi kita. Ucapkan terima kasih kepada semua saja yang telah peduli pada pelayanan gereja dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan juga dengan dana, sehingga gereja tetap bisa melayani umat dan masyarakat. Semoga dengan peran serta panjenengan, pelayanan pastoral dan macam-macam bisa berjalan dengan lancar. Gedung Marla Salet dan gedung Bertie sudah bisa digunakan. Kita pelihara, kita jaga agar semaksimal mungkin bisa kita gunakan untuk pelayanan kepada umat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.